Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Endang Sudrajat dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan membahas materi bab 3, yaitu Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Pada kali ini saya akan membahas mengenai kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Tapi apa sih yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin itu, dan bagaimana bisa dekret ini mengawali masa demokrasi terpimpin di Indonesia? Mari kita bahas. Dekret Presiden dilatar belakangi oleh kegagalan konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar yang baru sebagai pengganti dari Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Padahal, konstituante sudah bersidang sejak 10 November 1956 loh. Tapi sampai tahun 1958, hal tersebut belum juga terselesaikan. Nah, sementara itu, masyarakat banyak yang menuntut untuk kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk menanggapi hal tersebut, Presiden Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menentukan apakah Indonesia akan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak, konstituante mengadakan pemungutan suara pada tanggal 30 Mei 1959. Nah, pemungutan suara merupakan jalan terakhir dalam sistem pengambilan keputusan di parlemen setelah musyawarah dan mufakat. Nah, ketentuannya keputusan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diambil jika jumlah suaranya 2/3 dari jumlah anggota parlemen. Hasil dari pemungutan suara tersebut yaitu 269 suara setuju kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan 199 suara tidak setuju. Walaupun suara yang setuju lebih banyak, namun harus dilakukan pengambilan suara kembali karena jumlah suara tidak memenuhi syarat 2/3 suara minimum anggota yang hadir dalam rapat pemungutan suara. Nah, kemudian tanggal 1 sampai 2 Juni 1959, pengambilan suara ulang dilakukan. Namun pengambilan suara ini kembali gagal mencapai suara minimal. Setelah berkali-kali gagal mencapai ambang batas keputusannya, akhirnya Presiden Soekarno turun tangan. Soekarno menilai bahwa konstituante tidak berhasil melaksanakan tugasnya dan akhirnya Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Dalam sejarah Indonesia, dekret ini menjadi titik awal dalam periode demokrasi terpimpin. Nah, isi dari dekret tersebut adalah 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali sebagai landasan konstitusi pengganti Undang-Undang Dasar sementara. Yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Oh iya teman-teman, lalu kira-kira apa ya dampak dari dikeluarkannya dekret ini? Nah, ternyata kebijakan ini memiliki dampak bagi kehidupan bernegara Indonesia. Dampaknya diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi pedoman yang jelas yaitu Undang-Undang Dasar 1945 bagi kelangsungan negara. Yang kedua, menyelamatkan negara ini dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan. Yang ketiga, berintis pembentukan lembaga tertinggi negara yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara yaitu DPAS yang selama masa demokrasi liberal tertunda. 4. Memberikan kekuasaan besar kepada Presiden, MPR, dan juga lembaga tinggi negara. 5. Militer mulai mengambil peran dalam susunan pemerintahan dan terjun ke dunia politik. Nah teman-teman, inilah beberapa dampak yang ditimbulkan dari dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959. Kebayang gak sih apa jadinya Indonesia jika Soekarno tidak turun tangan saat itu? Menurut kalian akan jadi seperti apa ya sistem pemerintahan di Indonesia saat ini? Oke teman-teman, seperti itulah peristiwa dekret Presiden 5 Juli 1959 dan juga dampaknya ya bagi kehidupan bernegara di Indonesia. Jadi, sekarang kita tuh sudah tahu isi dari dekret Presiden tersebut. Oh ya, cara satu dampak dari dikeluarkannya dekret Presiden ini yaitu hubungan antara pemerintah dan militer membaik loh.
Bahkan pada saat itu militer dapat menduduki jabatan-jabatan sipil. Itulah sedikit pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah.